Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Dona Miharja, guru DPB di SMK Negeri 2 Tanggarong. Mahasiswa Universitas 11 Maret, PPG kategori 1 Gelombang 3. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yaitu UKIN di kelas 10 DPB dengan materi pengoperasian teodolit dan pengukuran sederhana benda tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat ya. Gimana kabarnya nih? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas tolong pimpin berdoa. Silakan. Arya, Awang, Dahlia, Davis, Dea, Dwi, Endi, Fojiatia, Ilham, Rizky, Stevi, Terry. Berarti hari ini udah hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Hari ini yaitu tentang cara operasional dan merawat teodolit. Ya. Kemudian selanjutnya kita nanti akan mengukur benda tinggi. Ya. Teodolit, dia gimana cara operasionalnya? Yang pertama, sumbu 1 harus tegak lurus dengan sumbu 2, ya kan? Kemudian garis bidik tegak lurus dengan sumbu 2, garis jurusan info skala tegak, garis jurusan datar tegak lurus dengan sumbu 2. Cara nyetelnya gimana? Dirikan statif sesuai dengan prosedur, ya. Kemudian setel nivo kotak, putar ABC, yang 3 itu, ya. Kemudian setel nivo tabung, kemudian putarlah AB, kemudian C juga putar 90 derajat. Jadi teori. Jadi yang AB itu yang kanan tuh, yang C atasnya gitu. Nih. Nah, setelah dia ke tengah, itu diputar alatnya, ya kan? Diputar alatnya, bergerak enggak gelembungnya itu? Kalau masih gerak, berarti belum masuk. Nah, yang manual, tempatkan tripod. Tripod ini maksudnya kaki statif, ya kan? Kemudian ambil pesawat, maksud teodolit, mengatur unting-unting. Unting-unting itu yang ada pakai benang di bawah, ya kan? Sama tadi 3 buah skrup ABC, sejajarkan teropong dengan 2 buah skrup AB, ya kan? Kemudian putar teropong searah jarum jam, diputar, jangan kebalikannya. Kalau mau ngecek itu diputar searah jam-jam. Sama tadi terakhir 10 cek gelembung depo apakah sudah di tengah. Nah, ini yang digital lagi, pasang statif di atas titik, ya kan? Dan tentu di permukaan tanah sedemikian hingga kakinya membentuk piramida sama sisi. Kencangkan skrup statif, tancapkan dengan kuat ke dalam tanah dan usahakan kepala statif sedatar mungkin untuk memudahkan pengaturan nivo tabung dan nivo kotak. Nah, bercontohkan. Statif atau tripod, ya. Bukan lu kuncinya. Nih, yang ada di sini, ya, buka. Jangan berdiri. Tarik sejajar. Nih, enggak tahu nanti. Nanti kalau naik kelas 2 harus tes ini. 2 menit. Menjajarnya. Kunci lagi.
kepalanya. Jangan begini nanti. Nah, atau begini kerendahan, ya kan? Kemudian dibuka. Lihat sini. Oh, dia di tanah. Ya kan? Tancapkan dengan kuat, diinjak. Kalau tanah, kalau di semen usah, ya kan? Cukup dia di selah-selahnya nih. Kenapa harus kuat? Nanti kalau bergetar mempengaruhi gelembung lipo itu sudutnya. Nah kan, dia harus di selah-selah nih. Datar. Nah. Kemudian apa? Pasang sawat teodolit pada kepala statip. Nomor 2 nih. Kemudian dikunci. Syarat masuk kelas T kelas 2 harus bisa operasikan ini. Nah, kalau ada unting, paskan patoknya. Ya kan? Ketengahkan gelombang lipo dengan 3 strop penyama rata. Itu 2 3 ABC. Cara yang paling mudah, ya kan? Ini ada gelembung nipo tabung ini. Ya kan? Bila nipo tabungnya berada di sini, ya kan? Berarti posisi ini lebih tinggi. Di sini direndahkan. Bila gelembung niponya berada di sini, berarti sini lebih tinggi, di sini direndahkan. Pilih 2 aja. Yang mendekati berarti di sini turunkan. Injak ini, ya. Ini pegang, nih. Ini buka, turunkan pelan-pelan. Nah. Baru kunci. Kanan kunci, kiri pegang ini, kaki statip. Dia bergerak, pindah lagi. Setelah dekat, pakailah ini skrup ABC, masukkan. Nah, masuk sudah. Bentar kan? Tidak sampai 1 menit. Ada sampai 1 menit. Putar lagi, putar. Benar enggak dia? Enggak kan? Itu nipo tabung. Kalau nipo kotak gimana yang di sini ya? Caranya begini. Cukup dengan ini aja, kanan kiri. Nah, tengahkan. Biasanya dia geser. Gimana kalau dia geser? Buka sedikit. Nggak boleh geser sampai jauh gini ya. Tapi dikit aja. Sebatas piringan ini. Kunci. Cek juga sentre pointnya di sini. Nah. Ada pas. Ini gelembung pas di tengah. Gelembung nipo tabung pas tengah. Ini sentre point pas tengah. Baru oke, siap ukur. Nipo tabungnya silakan. Kita lihat ini nipo. Ya, nipo kotak. Ya, kotak. Nipo tabungnya. Ini tabungnya sih biasa tuh. Oke. Dan teodot siap digunakan. Nah, ini kemudian cara merawatnya nih. Perhatikan, jangan tahu makai, tapi dia bisa merawat. Ya kan? Merawat alat dimaksud sebagai melihara dengan tujuan agar alat dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian agar alat dapat digunakan dengan lancar, tidak terjadi hambatan seperti macet atau bagian tertentu lepas. Kemudian menghindari atau tidaknya untuk digunakan atau dioperasikan juga diketahui perlunya melakukan perbaikan.
agar kerusakan yang tidak lebih parah. Jadi kalau misalnya rusak sedikit, cepat-cepat diperbaiki. Ini kerusakannya nih. Sumbu ke-1 tidak tegak, sumbu kedua tidak mendatar. Diafragma tidak mendatar, lensa teropong rusak atau berjamur. Teropong tidak bisa diputar, nipokotak rusak, sudut horizontal tidak terlihat, skru pemokus tidak berfungsi. Jadi kalau alat ini kalau di lemari jangan lama-lama, harus dikeluarkan. Seperti motor, taruh di garasi, jangan dibiarkan, harus dipanaskan. Nggak boleh dia, karena kalau di lemari menjamur. Menjaga selalu dalam keadaan bersih. Bila terkena hujan, segera dikeringkan. Tuh, makanya kalau ukur itu harus memakai payung. Ya. Simpan pada tempat yang kering. Di lemari yang diberi lampu. Ada lampunya. Supaya tidak lembab. Meminyaki bagian gerakan horizontal dan vertikal. Skrup pemokus dan gerakan halus horizontal dan vertikal. Ini namanya kalau dia ini kalibrasi. Jadi kalau masuk bengkel itu dikasih minyak-minyak sela-sela ini. Enak saat ditanyakan? Ada kurang jelas? Ya kan? Oke. Jadi untuk menumbuh motivasi kalian harus bisa memakai alat tedulit, harus bisa terampil agar nanti lulus nanti bukan hanya menggambar kalian, tapi juga bisa kalian mengukur, ya kan? Kan bisa kerja di batu bara, mungkin kerja di jasa pengukuran, di konsultan dan lain-lain. Semangat ya belajarnya. Oke. Cara penggunaan alat waterpark. Nah, dalam video ini kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat tedulit. Tapi kalau pakai dulu, dicek dulu. Siapa tahu kalian pakai sudah rusak. Nanti yang kena kelompok lainnya. Nah, oke ya. Nah, mari. Nah, di sini waktu saya menjelaskan waterpark, kita hanya melihat menggunakan titik tengah dari statif. Nah, di sini saya akan menggunakan unting-unting. Jika menggunakan unting-unting, kita dapat secara visual melihatnya secara jelas. Apakah titik tengah statif sudah berada di titik acuan atau titik BM atau titik utama dari yang ingin kita ukur. Kita pasang teodolit digitalnya. Sama kah? Beda ya? Kita harus men-centering nivo kotaknya dulu. Nivo kotak sebelah sini. Cara centering nivo kotak sebenarnya ada dua, yaitu menggunakan statif langsung atau menggunakan kiap ini. Jadi kita menggunakan kiap karena dia sedikit. Ini kiap samanya skrup ya bahasanya. Ini nivo tabu. Nah, ini kan sudah ada di tengah, berarti sudah centering. Jika nivo tabu belum centering, kita dapat menggunakan kiap lagi. Tapi kalau menggunakan kiap kita harus selang-seling. Jika yang sebelah kanan ini keluar, maka yang sebelah kiri harus kita masukkan. Nah, sekarang kita cek dulu titik-titiknya. Klik power. Tunggu sampai menyala. Nah, kemudian kita tentukan arah utaranya. Arah utaranya. Nah, biasanya kita menggunakan kompas digital. Ya, pakai kalian tuh. Notnya sebelah kanan. Kita arahkan teodolit ke arah utara. Arahkan ke arah utara. Nah, jika sudah, kita kunci skrup horizontalnya. Cek horizontal ke arah utara. Caranya seperti ini. Nah, sudah 0. Kemudian kita munculin juga. Nah, jadi langkah pertama kita harus set 0 ke arah utara.
Nah, agar kita dapat menentukan azimut titik awal atau titik satu. Nah, kemudian mulai pengukuran, kita bidik ke titik A, titik satu. Sebelah sana kita buka lagi horizontalnya. Yang kita bidik adalah titik tengah. Yang kita cari nanti adalah titik tengah. Titik tengah di sini yang harus kita kelihatan. Jadi, langkah pertama kita harus set 0 ke arah utara. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, agar kita dapat menentukan azimut titik awal atau titik satu. Nah, kemudian sudah kelihatan, kita tuju lagi horizontalnya. Ini kita bagi kelompok ya. 5 sampai 6. Kelompoknya seperti kemarin, ya kan? Sesuai dengan ini aja deh. Kemana kelompok itu bagi, coba cepat yang duduknya, bagikan. Kelompok kemarin. Coba duduknya, ya. Ya. 5. Ya, 5. Oh, geser. Disatukan Ya, ya. Panjang atau 4 ini? 4 tuh. Kayak kemarin duduknya. Nih. Ya, 5 orangnya. Ya. Sini. Ya. Apa lagi kelompok 1, kelompok ini berdua. Siapa aja namanya? 5, oke. Ini kah? Ya. Oh, ini 5 kah? Oh iya. Kamu sama? Itu ya, sudut 34 ini. Ya. Iya, 8. Ini KPD. Bagi kelompoknya nih yang kemarin. Ini tulis kelompoknya kan. Ada 1 ya, kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. 4, 5, 6. Ya. Ini ya. Betul kan nih? Kemudian namanya tulis. Ya. Ini definisi ini apa di pengertian operasional dan perawatannya. Kemudian kegunaannya apa? Gambarnya gambar tedolit ya. 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 Apa? Ya. Ini ya. Buku ada, di buku ada. Di Google saya lihat cari nanti. Link yang Bapak kasihkan juga ada. Nih. Kan? Waktunya sampai jam 10 tuh. Nanti presentasi. Ya. Presentasi, siapa yang selesai praktek ukur langsung beri tinggi ya. Gunaan teodolit Apa? Gunaan teodolit ini Pak. Ya, itu kegunaannya tedolit tuh. Oke. Ada lagi kurang jelas? Silakan. Ada tanya kan? Jelas. Tanya. Sana ada tanya kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cukup jelas? Cukup. Tahu ini apa aninya? Maksudnya tuh? Tahu, Pak. Apa? Definisi teodolit ini. Iya, benar. Oke, iya Pak. Ada kurang jelas? Jelas, Pak. Ini kalau mau lihat gambarnya sini langsung bisa. Iya kan? Itu beda tinggi ya. Iya ya. Di buku juga ya, mencari informasi kalian, mencermati, menggali informasi, bertanya, mood resume tadi itu, ya kan? Nanti presentasi, ya silakan. Nanti ada penilaian penilaian. Nanti nilainya Bapak langsung masukkan di sini ya nilainya. 100 kan Pak. Jangan sama kan Bapak. Gambarnya gantian.
Ya, ya. Dengan anu nih, Bentar lagi. apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Materi kali ini adalah pengoperasian dan perawatan teodolit. Kan definisi teodolit. Teodolit adalah alat pengukur sudut yang digunakan dalam survei dan pemetaan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan presisi tinggi. Kegunaan teodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal secara akurat dan pekerjaan kegunaan meliputi pemetaan lahan, konstruksi bangunan, pemeliharaan salah dan berbagai proyek rangkaian sipil lainnya. Sebelumnya saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mengapresiasi gambar Rizky. Memberi cara pengoperasian. 1. Penyiapan alat. Letakkan teodolit di tempat yang datar dan stabil. Pastikan alat terpasang dengan benar pada tripod. 2. Leveling. Gunakan tingkat gelembung untuk memastikan teodolit sejajar dengan permukaan tanah. Atur tripod hingga mendapatkan posisi yang benar. 3. Pengaturan awal. Nolkan sudut horizontal dan vertikal pada alat. Pastikan teodolit dalam keadaan siap. 4. Pengamatan. Lihat melalui teleskop dan arahkan pada titik yang ingin diukur. Baca dan catat sudut horizontal dan vertikal yang ditunjukkan oleh teodolit. 5. Perekaman data. Simpan data pengukuran sesuai kebutuhan. 6. Penutupan. Tutup atau simpan teodolit dengan hati-hati setelah selesai digunakan. Perawatan. Lindungi dari debu dan kelembapan dengan menyimpan dalam kotak pelindung. Bersihkan lensa dan cermin secara hati-hati menggunakan kain lembut. 3. Periksa kalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi. 4. Jauhkan dari medan elektromagnetik yang dapat mengaruhi komponen elektronik. 5. Simpan pada permukaan yang datar dan stabil setelah menggunakannya. Sebelum kami mengakhiri, ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Coba tunjukkan anting optis di teodolit. Ini ya. Ya benar. Jadi anting optis ada berada di bawah sini. Ini fungsinya untuk mengunci teodolit agar tidak bergerak. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ukur berapa? Hmm. Berarti ini ya, Ya lepas, geser, ulang. setel ulang. Geser ulang. Ininya ya. Ya. Ya, dah. Kan dikit lagi, terikan. Ya, ulangi dah. Jadikan miring. Satu. Oh, sini, geser sini. Paskan dia no, Garis sini. di garis-garis ya, Anda- biar enggak jatuh. Nah. Tentu ya. Jadi Ketiga. caranya taruh dulu Miring. teodolitnya di atas statif, Sedikit. geser sedikit. Lalu putar apa nih? Pengunci teodolit skrup. Jika sudah, lihat nivo Jika sudah, paskan nivo tabung ke dalam lingkaran. Tengah lingkaran. Jika gelembungnya berada di sini, maka bisa di sini diturunkan atau di sini dinaikkan atau di sini diturunkan. Coba. Berarti kalau yang mau lebih gampang di sini dinaikkan. Cara menaikkannya adalah pertama injak lalu dibuka kuncinya, dinaikkan sedikit. Stop kunci. Ketika sudah dirasa pas lalu dikunci. ketika gelembung hampir masuk. Dan gunakan
ABC. Skop ABC. Untuk memasukkan gelembungnya ke dalam lingkaran. Bisa digunakan 2 kali. Jika gelembung sudah berada pas di tengah-tengah, maka teodolit siap dioperasikan. Oke. Beri cek ke belakang, cek ke belakang sini. Woi, cek. Ke sini, pasnya. Pas. Nah, kamu depan, Lagi depan, teriak. kamu depan. Pas. Depan teman, sudah pas teman-teman loh. Udah pas teman-teman. Oke, terima kasih, tangan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan duduk. Tangan ya. Yeay. Kamu perhatikan. Kita ini mengukur beda tinggi antara 2 titik, ya kan? Dengan cara nembak benang tengah belakang dan benang muka. Contoh misalkan gini. Ini nanti rambu ya. Ini tanah nih. Rambu titiknya. Nanti alat sini, tengah-tengah. Ya kan? Ini arah ke sana. Arah pengukuran. Ya. Jadi yang di sini belakang, yang ke sana muka. Nah, ya kan? Jadi kita tembak tuh yang belakang dulu, benang atasnya, benang tengah, benang bawah, benang atas, benang tengah, ya kan? Benang bawah. Dapatlah dia untuk belakang, baca rambu belakang. Oke, udah paham? Sini. Kemudian tembak lagi ke depan. Itu belakang ya. Kemudian depan lagi. Benang atas, benang tengah, benang bawah. Ya. Ini misalkan ini alat 1, A1, ini P1 tadi, ini P2. Ya. Jadi elevasi awal itu 00, Bapak tentukan sendiri ya. Beda tingginya gimana? Beda tingginya yaitu dengan cara benang tengah belakang dikurang benang tengah muka. Misalkan dapatnya benang tengah belakang dikurang benang tengah muka, dia plus 1,000. Berarti elevasinya di sini 1,000. Nol ini ditambah dengan ini. Paham? Ya kan? Bisa dimengerti dah? Nanti cari jaraknya gimana? Benang atas dikurang benang bawah dapat jarak belakang. Benang atas ya. Oke. Ini. Nah ini. Ini jarak belakang, ya kan? Ini jarak muka. Ya kan? Ini benang atas dikurang benang bawah kali 100. Ini sama juga, benang atas dikurang benang bawah kali 100. Nanti jaraknya, jarak belakang ditambah jarak muka, dapatlah jaraknya total. Total jarak. Bisa? Ya kan? Bisa dimengerti? Baca rambu. Nah, baca rambu nih. Ya kan? Satu strip tuh itu 10 naikannya.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 00. Kembali. Paham kan? Misalkan dia di sini nih. Next. Berarti 1,210. Coba kamu belakang. Nah, tuh. Carikan Bapak 11,5 kosong. 1,150. Berarti tunjukkan. 11,50. Oke, benar. Sebentar. 1,260. 12,60. Mana 12? Nah, 12. Nah, 60 mana? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, paham? Oke, saya akan ini naiknya 10, 20, ya kan? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, terakhir 00. Paham ya? Ada kurang jelas, Sam? Tanya kan? Nanti kita praktek sini, ambil cara menentukan elevasi, ya kan? Dengan alat dengan titik. Silakan. Langkah pertama yaitu dengan menentukan titik kedudukan pesawat dengan menancapkan patok sebagai titik awal. Selanjutnya, mendirikan tripod dan memasang teodolit di atas titik awal pengukuran. Nah itu tadi pakai vertikal, ya kan? Karena dia teodolit. Nanti untuk mempermudah hitungan pakai ini, tapi nggak sampai vertikal kita. Pakai benang tengah aja, mudah, cepat. Ya. Nah ini cara mencari benang tengah. Benang atas tadi kurang tambah benang bawah, bagi 2, benang tengah. Itu rumusnya nih. Udah kumpul deh ini. Tadi kumpul dah. Ya. Ini baru nih. Cuma 1 berjalan aja. Ada kurang jelas, tanyakan. Ada belum dapat tadi? Udah? Ada kurang jelas enggak? Tanyakan. Tabelnya. Itu berdiri alat sudah ada. Baca nada belakang tinggal diisi, ya kan? Perhatikan tabelnya. Udah. Cara nulis begini ya, 1,250. Ya. Ini benar. Kalau dia begini salah ya. 1,250. Salah ini. Nah, ini udah boleh digerakkan, udah. Nah, tembak ke situ benang tengah, ya kan? Belakang. Benang atas, tengah, belakang, bawah. Kemudian dibuka. Tapi ingat posisi supaya dia miring, itu posisi rambutnya di atas. Kalau dia di bawah kan datar. Nah, di atas itu. Oke. Silakan. Oke. Nah, tembak dah. Tembak. 13,95. Ini sudah. 1,3. Dah nih. Rambunya. Bentar. Ya, semua ukur ya, harus dapat datanya. So, nanti diadakan. Siap. Iya. Udah perlu presentasi nih. Sudah. Ganti teman kelompoknya. Ganti kelompok mulia. Ini yang di atas ini tinggi. Jangan lupa, berarti di sini ya. Yang tinggi kan? Yang ini di bawah, ke sini, di bawah sana. Jangan lupa nih, sketnya begini ya. Ya. Ini dikit. Benang tengahnya 1197. Ke belakang situ lagi. Ke belakang saya itu. Diam, jangan gerak-gerak. Seperti 14 28. Ini urusan menang atas, kurang menang bawah kali 100.
Berapa tuh 14? Cuma lagi ya. 40. Kamu 3 jam aja kamu apa? 12 40. Ini 4. Iya, Pak. 4 ya kan? Jadikan 8. Ini belakang kurang ini berapa? Benang tengahnya itu 11. Ini ya. Berarti ini tambah ini. 80. Ya. Bagus. 12 50. Sket. Perhatikan, ini Bapak sampaikan hasil penilaian. Ya. Yang pertama, kelompok 1 kompetennya, dia bisa menguasai cara operasional alat teodolit. Kemudian yang kelompok 2 kompeten juga, yaitu bisa menguasai alat teodolit, juga bisa menjelaskan cara merawat. Yang ketiga, kurang kompeten, dia hanya bisa membaca rambu ukur, ya kan? Untuk menjelaskan operasional belum bisa. Kelompok 4 juga belum bisa, belum kompeten, ya kan? Dia hanya bisa juga baca rambu ukur, belum bisa mengoperasikan alat teodolit. Kelompok 5 kompeten, bisa menjelaskan, memahami dan mengoperasikan teodolit. Kelompok 6, nah ini lebih bagus, bukan hanya bisa menjelaskan dan operasional, juga bisa menerapkan cara ngukur. Ya, terima kasih, semangat lagi belajar kalian. Oke, jadi imbauan Bapak sebentar ini kita refleksi dulu. Bagi kelompok yang kompeten itu ditingkatkan lagi. Kelompok 1, kelompok 5, 6 itu ditingkatkan lagi. Kemudian kelompok 2 dan 3 itu kalian perlu belajar lagi ya. Nah, di mana kelemahannya seperti tadi, dia hanya bisa baca rambu ukur, tidak bisa mengoperasikan alat teodolit. Belajar lagi kalian, jangan malas-malasan, ya kan? Kalau kurang jelas, tolong ditanyakan ke Bapak, ya. Semangat ya. Beri tanggapan ya. Tolong itu yang belum, ya kan? Di gambar sket, diisi gambar sket, ya kan? Di situ ya nama-namanya siapa, help itu yang surveyor itu yang ukur, yang asisten yang catat, yang helper yang megang rambu ya. Yang kemudian yang cuaca cerah, ya kan? Tanggal hari ini sketnya jangan lupa diisi sketnya. Yang P1 mana, P2 mana. Oke? Udah. Kemudian tadi Bapak juga apresiasi kelompok 1 kan? Ya kan, tentang apresiasi tentang presentasi sangat bagus ya. Kelompok 2, 3 juga bagus sekali. Yang belum nanti minggu depan lanjutkan yang presentasi ya. Yang belum maju nanti ya, hari Senin atau Rabu kita, ya kan. Nah, yang tadi tolong dipoto, kirim ke grup ya. Kirim foto, kirim ke grup, ya kan, agar nanti kita bahas sama-sama. Oke. Kemudian untuk materi selanjutnya itu yaitu tentang pengukuran poligon, ya kan, atau dia nanti tentang cut and fill ya, poligon tertutup. Ada lagi tanyakan? Bahwa minta ketua kelas untuk memimpin doanya sebagai penutup. Semoga kita diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Silakan ketua kelas. Setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.